Yunus ini pasal 4 ayat 1 sampai 11 supaya kita mendapatkan satu keutuhan cerita yang sangat indah dari kitab Yunus. Seperti demikian, saudara. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Nah, mengapa? Saya ulang latar belakangnya, bahwa ketika Yunus dipaksa oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar kepada bangsa Niniwe dan kota Niniwe, bahwa 40 hari lagi Tuhan akan mencungkir balikan, akan menghukum kota Niniwe yang jahat itu. Dan saudara, ternyata Niniwe bertobat, Niniwe berbalik, Niniwe mengakui dosanya, dan mereka datang memohon pengampunan dari Allah. Dan Allah tidak jadi menghukum Niniwe karena pertobatan Niniwe. Kalau manusia bertobat, menyesali dosanya, kalau Tuhan tetap menghukum, maka Tuhan kita adalah Tuhan yang aneh. Setuju ya, saudara? Kalau saudara mendapati anak saudara sangat kurang ajar, nakal, kemudian saudara mengambil rotan mau memukul dia, kemudian dia menyadari dengan sungguh-sungguh, dia minta ampun, minta kesempatan, tidak berbuat lagi. Lalu kalau masih saudara hajar dengan habis-habisan, maka yang aneh siapa? Ya kan? Nah, ketika Tuhan berbalik tidak jadi menghukum, maka ayat ini mengatakan reaksinya Yunus, tetapi hal itu, yaitu hal di mana Tuhan tidak jadi menghukum Yunus, sangat menyesal hati Yunus, lalu marahlah ia. Ia marah kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu, tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jara melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jara itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang mengeret pohon jara itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah Engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam jua. Bagaimana dalam satu malam pula? Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya itu tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara, mari kita bersama berdoa.
Tuhan, di saat kami mempelajari teks-teks yang tertulis, yang ditulis pada zaman yang sangat lampau, biarlah teks yang mati boleh berbicara, boleh hidup karena Roh-Mu yang kudus menghidupkan. Kami memohon, ajarkan kami mengerti bukan hanya sejarah dan cerita dari Yunus, tetapi makna yang terkandung dari cerita itu dan maksud Tuhan yang hendak menyapa dan berbicara kepada kami melalui teks yang kami baca. Supaya melalui tulisan yang kami baca, kami mampu menangkap hati Allah yang paling dalam untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, khususnya juga pada hamba-Mu yang Kau panggil untuk memberitakannya. Supaya kami dibuat menjadi jelas akan maksud Allah di dalam teks yang kami baca ini. Berbicaralah karena kami rindu untuk mendengarnya. Amin. Oke. Saudara-saudara, ya, kalau saudara dan saya punya musuh yang sangat berat, ya, yang pernah menyakiti hati saudara, menyakiti sangat dalam, bukan cuma sekedar sakit ya, tapi dalam sekali. Sampai kadang-kadang kalau saya memikirkan orang itu atau kelompok orang itu, saya menjadi tidak enak tidur, tidak enak makan dan sebagainya. Saudara, apa yang saya rindukan, apa yang saya inginkan dengan orang itu? Saya pernah mengalami seperti itu, saudara. Ada satu orang yang sangat saya kagumi. Orang itu, wah, saya pandang dia adalah senior saya yang patut saya hormati. Dan ketika saya mengalami kesulitan yang luar biasa, saudara, saya konsultasi dengan dia. Tetapi ketika saya konsultasi dengan dia, jangankan dia mau mengerti saya, jangankan dia mau mendengar lebih dulu dan menangkap persoalan yang saya sedang gumuli yang tidak mudah, menerima saya di rumahnya aja enggak. Dan begitu dia bertanya pada saya, apa persoalanmu? Saya cerita sedikit begitu. Dia belum begitu menangkap, langsung saya dihakimi sudah. Tak semuanya dan sebagainya. Saya sangat kecewa, saya sangat kaget luar biasa. Dan ternyata saudara-saudara, penghakiman dia yang begitu menyakitkan hati saya itu membuat saya mengalami trauma. Dan setiap kali saya lewat kota itu, saudara, rasanya perut saya itu seperti mual, mau tumpah. Aneh sekali, ada suatu reaksi psikologis yang begitu aneh, saya tidak bisa memahami. Dan setiap kali bertahun-tahun kalau saya lewat kota itu seperti mau tumpah, mau mual. Padahal seringkali dan setiap bulan saya harus lewat kota itu. Waduh, luar biasa, ya. Pikiran saya mengatakan, enggak boleh, pikiran begini ini merugikan saya. Pikiran begini ini menyakiti, menyiksa diri saya sendiri, ngapain? Saya sadar itu, tetapi reaksi psikologis kejiwaan saya itu saya nggak bisa tolak, ya, karena terlalu sakit, ya. Saya merasakan terlalu sakit, luar biasa. Nah, saudara, pernahkah Anda mengalami peristiwa-peristiwa traumatik seperti itu? Sampai kalau kita katakan, aduh, terhadap orang itu saya bencinya itu 7 turunan. Bukan cuma saya benci, tapi 7 turunan saya rasanya itu benci sama dia, muak melihat dia. Sebab dia sudah merugikan saya, dia sudah menipu saya habis-habisan, dia begitu jahat. Sampai rasanya dosa dia itu tak terampuni. Jadi kalau saya suruh ngampuni, lebih baik saya mati deh, begitu, daripada saya mesti berdamai dengan dia. Saudara pernah mengalami peristiwa seperti itu? Kalau seandainya saudara pernah mengalami seperti itu, saudara, apa yang memuaskan dan melegakan saudara terhadap orang itu? Pada umumnya, orang merasa dia puas kalau melihat orang yang sangat menyakiti dia dalam itu tertimpa musibah. Benar nggak, saudara? Sifat manusia yang natur, yang alami. Waduh, rasanya kita lega kalau rasanya belum bangkrut, sakit,
Apalagi kalau dia itu urusan polisi, apalagi kalau dia masuk penjara, apalagi kalau dia itu nyakiti kita di Amerika dan terus ditangkap, deportasi pulang ke Indonesia, kapok kapan. Apalagi kalau dia bisa mati kena bencana, waduh. Mungkin kita tidak mengucapkan dalam hati kita, dalam kata-kata, tapi dalam hati kita, pembalasan Tuhan itu adil, lihat aja tuh, ya kan, saudara? Tapi bagaimana sebaliknya? Jika orang yang betul-betul seperti menyakiti kita itu seperti menusuk hati kita sangat dalam. Ternyata orang itu oke-oke aja, sukses dalam bisnisnya, dalam keluarganya juga baik-baik saja. Dia sehat-sehat saja, nggak pernah mengalami masalah. Dan nggak ada sedikit pun tanda-tanda hukuman dari Tuhan atas kejahatannya. Malah akhir-akhir ini saya lihat dia aktif ke gereja sekarang. Dia aktif melayani Tuhan lagi. Waduh, dan dia rupanya sungguh-sungguh terlibat di dalam pelayanan gereja. Kalau seperti itu, saudara, bagaimana kira-kira perasaan saudara? Atau sikap saudara terhadap Tuhan? Ya, saya nggak tahu reaksi saudara bagaimana. Tiap-tiap orang punya reaksi yang berbeda-beda ya, gitu. Tapi yang ingin saya ajak saudara menggumul itu reaksi Nabi Yunus, saudara. Harusnya sebagai seorang nabi, saudara, panggilan seorang nabi adalah mengerti hati Allah, mengerti maksud Allah, dan menyampaikannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang menjadi tujuan di mana Allah mau berbicara. Apalagi kalau dia adalah nabi Allah yang dipanggil untuk memberitakan tentang penghukuman Allah karena kejahatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian orang-orang yang mendengar kabar tentang penghukuman Allah itu kemudian berbalik, bertobat, mengakui dosanya. Mereka itu hidup baru dengan sungguh-sungguh, menyesali dengan dalam. Seharusnya seorang nabi Tuhan berbangga. Oh, luar biasa ya, luar biasa, sukacita. Saya pernah membaca sebuah cerita seorang misionari yang sangat putus asa karena dia bertahun-tahun melayani di satu desa di Afrika. Bertahun-tahun dia melayani dengan sungguh-sungguh, meninggalkan negaranya melayani di sana. Tetapi dia kemudian putus asa, dia pulang ke negaranya dengan hati yang sangat kecewa karena dia merasa jemaat yang saya layani itu tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak ada orang yang sungguh-sungguh akhirnya mengalami perubahan hidup. Jemaat saya juga tidak bertambah banyak. Dia pulang ke negaranya sebagai seorang misionari yang gagal. Pada waktu dia berangkat, dia merasa hidupnya dipanggil Tuhan, hidupnya luar biasa, didukung banyak orang untuk pergi memberitakan Injil ke Afrika. Tetapi ketika dia pulang, dia merasa malu karena dia merasa sebagai orang yang gagal. Dan karena dia gagal, apa akibatnya? Dia suka mabuk-mabukan. Kerjanya cuma pergi ke night club, minum alkohol dan sebagainya, menjadi pemabuk berat. Bertahun-tahun hidupnya menjadi sangat rusak, menjadi pemabuk berat. Sampai akhirnya ketika dia pulang dari night club itu, malam hari ketika dia melewati sebuah jalan, dia mendengar ada kebaktian di suatu gereja. Lalu dia dalam kondisi mabuk itu, saudara, dia mencoba masuk ke gereja itu. Dan ternyata ada satu kebaktian, kebangunan rohani yang dipimpin oleh seorang pendeta hitam, berkhotbah supaya memanggil orang-orang yang mendengarnya itu untuk memberi diri melayani Tuhan. Dan dia menceritakan pada waktu kecil, dia menceritakan bagaimana hidupnya hancur, keluarganya hancur, tetapi dia boleh dijamah oleh Tuhan, dia boleh dimenangkan oleh Tuhan. Kemudian hidupnya diubah dan dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, dan dia dipakai oleh Tuhan luar biasa di kota di mana dia dilahirkan.
Karena dia mengatakan, karena ada seorang misionari yang begitu setia, yang tidak putus asa, yang walaupun hanya melayani beberapa keluarga, termasuk melayani dia masih kecil, tetapi misionari itu setia luar biasa. Dan dia mengatakan, aku adalah buah dari pelayanan misionari itu. Cuma aku sekarang tidak tahu dia di mana, katanya begitu. Nah, aku ada di tanah kelahiran misionari itu. Seandainya aku ketemu dia, aku akan memeluk dia, aku akan berterima kasih kepada dia. Walaupun di kotaku saat dia melayani hanya beberapa orang saja yang setia, yang boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi aku kagum dengan misionari itu, sebab dia begitu setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dia sebut namanya. Si misionari itu terkejut, luar biasa. Sebab yang disebut itu adalah dia sendiri. Dan dia tidak tahan. Dia datang. Dia peluk si pendeta hitam itu. Dan dia mengatakan, aku adalah misionari yang gagal. Dia mengatakan begitu. Hidupku sudah habis. Tidak ada yang tersisa. Saudara, nah, karena dia merasa hidupnya tidak berguna. Padahal saudara, harusnya seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang dipanggil Tuhan itu, dia mestinya bersuka cita kalau ada orang yang dulunya begitu jahat berbalik kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan hidup baru. Sebab saudara, Alkitab mengatakan jika ada satu orang saja, seorang penjahat yang kemudian hidupnya dijamah oleh Tuhan, yang hidupnya tersesat dan dijamah dan kembali kepada jalan yang benar, maka seisi sorga, malaikat-malaikat bersuka cita menyambutnya, saudara. Tetapi aneh, Nabi Yunus ini aneh, saudara. Sebab ketika dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan penghukuman yang akan terjadi atas kota Niniwe, dan Niniwe itu jumlahnya lebih dari 120.000 orang, dan dinyatakan oleh firman Tuhan bahwa 120.000 orang termasuk rajanya, pemimpin-pemimpinnya, termasuk juga ternaknya, mereka diajak untuk berkabung, untuk berpuasa, untuk berbalik kepada Tuhan. Harusnya sebagai nabi dia bangga. Waduh, aku ini luar biasa, hebat, dipakai Tuhan sehingga apa yang aku sampaikan, apa yang aku katakan penuh kuasa, banyak orang bertobat, berbalik kepada Tuhan. Mestinya yang benar begitu. Tapi firman Tuhan yang kita baca pasal 4 ayat 1 mengatakan, maka marahlah Yunus. Marah Yunus, ya. Sebab Tuhan tidak jadi menghukum. Dia marah, dia kesal, dia frustrasi, dia gondok dengan Tuhan dan pergi meninggalkan Tuhan, pergi ke suatu tempat. Ya, di sana dia disebutkan membuat sebuah pondok. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Ini alasannya jelas. Kenapa aku dulu melarikan diri? Tidak sembarangan, aku punya alasan. Sebab Yunus tahu persis. Yunus itu tahu persis. Bukan cuma otaknya, bukan cuma karena dia sekolah teologi sehingga dia diberi pengetahuan bahwa Tuhan itu maha besar, maha hebat, maha kasih. Tidak. Tetapi itu keluar dari pengalaman hatinya yang mengatakan, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah pengasih dan penyayang. Tahu dia, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Dia sadar betul bahwa Allah yang dilayani adalah Allah yang seperti itu. Itu sebabnya dia tidak mau pergi ke Niniwe. Lebih baik dia lari ke Tarsis.
Supaya musuh yang menyakitkan hatinya, musuh yang sudah membuat hidupnya hancur, itu lebih baik dihukum oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan. Namun sekarang ternyata Tuhan mengampuni, Tuhan menyayangi. Itu menyebabkan Yunus marah, Yunus frustrasi, dan dia mengatakan, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. Daripada aku hidup, setiap kali aku melihat musuhku, hatiku hancur, hatiku sakit, lebih baik aku mati tidak melihat dia. Itu kira-kira yang dikatakan Yunus. Tetapi dengan sabar, Tuhan menyapa Yunus, mengingatkan Yunus, dan mengatakan, layakkah kau marah Yunus? Layak apa enggak sih sikapmu seperti itu, marah? Dan saudara, kita seringkali menganggap Yunus, Tuhan itu seperti seorang bapak otoriter yang tidak bisa dibantah. Gambaran kita seringkali begitu. Nggak tahu gambaran saudara gimana? Gambaran saya waktu kecil itu, kok rasanya Tuhan itu seperti begitu ya? Tuhan itu tidak bisa diajak berdebat, nggak bisa pendapatnya itu nggak bisa dilawan sedikit pun. Siap gebuk saja kalau kemauannya tidak dituruti. Tetapi kitab Yunus menggambarkan Tuhan tidak seperti itu. Tuhan adalah Bapa yang begitu demokratis, yang bisa diajak berdialog. Dan Tuhan mengingatkan Yunus, layak nggak sih Yunus kamu itu marah seperti itu? Lalu dikatakan Yunus keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Dia bangun pondok kecil, lalu dia sudah protes sama Tuhan, dia masih tetap dengan keras hati menantikan. Coba aku sudah protes sama Tuhan ini, kira-kira Tuhan masih mau membinasakan enggak ini? Mau dihancurkan enggak kota ini? Dia menantikan di sana, saudara. Tapi bagaimana cara Tuhan menghandle Yunus yang frustrasi ini, saudara? Ya, apa yang Tuhan lakukan, saudara? Kalau seandainya yang jadi Tuhan itu adalah saudara, apa yang akan saudara lakukan terhadap Yunus? Apa yang saudara lakukan terhadap Yunus, saudara? Dibiarkan? Dipupuk? Itu, saudara. Saudara, disebutkan pasal 4 ayat 6, Tuhan menumbuhkan pohon jarak. Bahasa aslinya itu pohon badam. Pohon jarak atau pohon badam itu pohon yang cepat tumbuh. Gak tahu di sini apa ya. Kalau di rumah saya ada di belakang itu. Itu ada satu pohon, saudara. Kalau kira-kira 1,5 bulan saya tinggal, itu pada waktu saya tinggal begitu, mungkin masih rendah-rendah begitu, karena kecil-kecil nggak saya cabut. Sekarang sudah sekian, ya. Batangnya itu kosong, ya. Lalu daunnya lebar-lebar begitu, cepat sekali gede. Ya kira-kira pohon badam itu seperti itu, saudara. Nanti kalau sudah musim panas lewat, dia kering, gampang kering begitu pohon itu, ya. Nah, saya pikir seperti itu barangkali pohon badam ini, gitu. Ya batangnya tidak terlalu berguna, daunnya tidak terlalu berguna, cukup tumbuh. Nah, Tuhan ketika hati Yunus kesal, lalu dia tinggal di pondok yang seperti itu. Oke lah, supaya Yunus nggak kepanasan, nggak terlalu terik, ditumbuhkan pohon yang sehari bisa cepat gede, maksudnya. Begitu. Dan bagaimana reaksi Yunus? Hati Yunus senang sekali dengan pohon jarak yang tumbuh itu. Senang sekali dia. Wah, luar biasa. Dia bisa tinggal di pondoknya itu dengan nyaman. Ya, karena pohon badam itu, saudara. Saudara, tapi pasal yang keempat ayat 7 dituliskan sekali lagi atas penentuan Tuhan. Jadi tumbuhnya pohon badam itu bukan sekedar
tetapi punya maksud Tuhan. Dan atas penentuan Tuhan, datang seekor ulat untuk mengerat pohon itu. Setelah dikerat begitu, pohonnya habis daunnya, kena panas, layu, dan mati. Saudara. Nah, ketika layu dan mati, saudara, ayat berikutnya, Yunus menjadi sangat marah. Dikatakan, Yunus marah, putus asa. Dan dia bilang sama Tuhan, udah Tuhan, aku lebih baik mati aja. Iya. Nah, ketika Yunus putus asa dan marah kepada Tuhan itu, Tuhan datang lagi. Tuhan ngajak bicara lagi sama Yunus. Dia berfirman, layak kan kau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya itu. Aku marah sampai mati, katanya. Jadi Tuhan di dalam kitab Yunus itu digambarkan Tuhan yang dialogis, Tuhan yang penuh kesabaran, sabar terhadap Yunus yang begitu bodoh. Kenapa Yunus begitu bodoh? Sebab saudara bisa bayangkan, karena Yunus ini menghargai pohon jarak yang tidak terlalu berharga, yang membuat hidupnya nyaman untuk sementara. Tetapi dia tidak peduli, dia tidak tersentuh apapun terhadap kota Niniwe yang jumlahnya pada waktu kota kuno itu 120.000 orang. Itu biasanya disensus cuma yang laki saja biasanya. Yang perempuan dan anak-anak itu tidak dihitung seringkali zaman kuno. Jadi orang sebanyak itu, Yunus gak peduli. Yunus cuma merasakan, iya itu musuh besarku, lebih baik dia dibinasakan. Jadi kalau Niniwe itu dibinasakan, Yunus puas. Tetapi ketika Tuhan tidak membinasakan, Yunus sakit hati. Nah, tetapi sekarang Tuhan memberi gambaran kepada Yunus. Ketika pohon jarak yang murah harganya, yang tidak berarti itu menjadi layu, Yunus marah pada Tuhan. Ini aneh begitu kalau dipandang dari sudut Tuhan. Ya. Nah, kitab Yunus ini saudara mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa seringkali Israel yang dipanggil menjadi umat Tuhan, menjadi nabi Tuhan atas dunia ini, seringkali bertindak seperti Yunus, lebih mementingkan berkat Tuhan daripada panggilan Tuhan. Yunus sebagai Tuhan lebih mementingkan materi, harta yang Tuhan beri, yang untuk sementara itu bisa membuat hidupnya nyaman. Dia lebih menghargai itu, walaupun dia sadar bahwa dibandingkan manusia, maka pohon jarak itu tidak ada artinya sebetulnya. Contohnya saja saudara, contohnya saya ingin tanya pada Alvin ya. Alvin ini, saya lihat tubuhnya komplit ya, nggak ada yang kurang, ya toh, nggak ada yang kurang ya. Oke. Saya ingin tanya, Alvin, berapa harga tangan kananmu? Ayo, kamu minta dihargai berapa? Belum berani gadein. Seandainya sangat terjepit, amat sangat terjepit. Sudah punya tanggung jawab, punya anak 5. Lalu kehilangan pekerjaan. Sudah berbulan-bulan cari kerjaan, nggak dapat matian. Begitu. Padahal anak 5 itu butuh dikasih makan, sehingga terpaksa menggadaikan tanganmu. Oke, aku mau beli, berapa harga tangan kananmu? Ayo, kamu minta berapa? Nggak tahu? $1? Loh, kamu nggak tahu kan? Ya, $1. Boleh? Jangan. Oh jangan, berarti kamu tahu dong harganya tidak $1. Oke. Itu $1.000, kamu kepepet loh, anakmu butuh makan loh. Burung pipit aja dipelihara kok. Oke, burung pipit aja dipelihara, apalagi aku gitu kan. Gitu, oke kalau gitu. $1 juta. Perlu dijual kok. Nggak dijual? Anakmu butuh makan loh. Memang makanan jatuh dari surga.
Berkat Tuhan datang dari mana aja. Dari mana aja termasuk dari surga ya. Iya. Jadi tidak usah kerja, kamu doa aja, Tuhan, aku lebih sayang dari tanganku ketimbang anakku. Oleh sebab itu jatuhkan berkatmu dari surga. Setuju? Berusaha. Oke, sudah berusaha. Begitu. Mati-matian masih belum. Gitu. 2 juta dolar deh. Nah, masa tangan kecil gitu aja loh. Nggak segede sebelahmu kan? Tangannya Nah, ini ada tuh. lebih mahal yang sebelah. Makanya aku nggak berani nawar, aku nawar tanganmu aja deh gitu. Gimana? 10 juta dolar? Nggak boleh. Nggak boleh juga. Oh, jual mahal banget ya. Saudara-saudara bisa bayangkan betapa sayangnya Tuhan terhadap Yeriko, terhadap Niniwe. Ya dong. 120.000 jiwa. Tuhan begitu sayangnya sampai Tuhan itu memberi kesempatan demi kesempatan supaya 120.000 jiwa ini tidak binasa. Tetapi saudara bisa melihat Yunus resah terhadap pohon jarak yang hari ini tumbuh, besok layu mati. Tetapi dia tidak punya keresahan apapun terhadap jiwa-jiwa yang tersesat dan mau binasa itu. Nah, ini Tuhan menyatakan kepada Yunus, aneh lu Yunus. Begitu. Kamu tidak tersentuh apapun terhadap jiwa-jiwa yang mau binasa itu. Saudara, mengapa kitab Yunus ini kok seringkali di gereja, apalagi di lingkungan orang teologi itu menjadi sangat kontroversial? Karena dianggap kitab Yunus ini tidak ada sebetulnya. Itu cuma dongeng, mitos. Yunus itu tidak ada. Karena tidak mungkin orang yang ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam itu bisa hidup, katanya begitu. Jadi ini mitos, katanya. Mitos itu adalah dongeng yang dibuat untuk menyatakan kebenaran, sebab zaman dulu cara orang menyampaikan kebenaran itu melalui dongeng. Itu metode zaman dulu, kata para ahli. Nah, untuk menyatakan bahwa bangsa Israel itu bangsa yang seharusnya lenyap, seharusnya habis. Kenapa? Sebab ketika mereka itu ada di Mesir, itu harusnya dijajah selama 400 tahun, itu harusnya habis. Sebab Raja Mesir itu mempunyai program sistematik melalui perbudakan untuk membangun kota-kota yang terkenal. Itu untuk melenyapkan tujuannya bangsa itu. Tetapi nyatanya, saudara, bangsa itu keluar dari Mesir, dibawa keluar dari Mesir ke negeri perjanjian. Dan di sana setelah sampai ke negeri perjanjian, bangsa itu berlimpah-limpah dengan berkatnya. Saya memang belum pernah ke Israel. Teman saya baru ke Israel. Wah, dia kalau cerita tentang pengalamannya ke Israel luar biasa. So katanya kalau kita membandingkan ke Mesir dengan ke Israel, atau ke Mesir atau ke Palestina dan masuk Israel itu beda. Kalau pergi ke Mesir itu daerahnya gersang, banyak padang gurun begitu. Kalau masuk Israel itu bekas-bekas padang-padang gurun dan sebagainya, atau padang rumput itu diubah menjadi kebun-kebun yang terkenal. Kebun jeruk, kebun anggur, mawar dan sebagainya. Oleh sebab itu saya rindu kok sesekali ICC ini adakan tur ke Holy Land gitu ya. Tidak selalu turnya ke Kalimantan Tengah terus gitu, ya kan? Ke Holy Land sesekali yuk kita bareng-bareng gitu ya. Gitu. Ya, kita menyaksikan sesungguhnya tanah perjanjian yang Alkitab katakan berlimpah susu madunya itu kayak apa begitu. Nah, saudara, katanya kitab Yunus itu gambaran dari itu. Ketika orang Israel itu sudah balik ke negeri perjanjian, hidup mereka itu begitu kaya raya, hidup mereka itu begitu berlimpah dengan berkat. Orang Israel itu lupa akan panggilannya sebagai bangsa Tuhan, umat Tuhan yang dipanggil untuk memberitakan kebesaran, kasih, keadilan Tuhan
kebenaran Tuhan kepada sekitarnya. Mereka sibuk dengan kebun anggurnya sendiri, sibuk dengan mengelola ternaknya, kekayaannya, sampai mereka nggak peduli kepada bangsa-bangsa di sekitarnya yang mereka tahu bangsa sekitarnya itu jahat. Mereka tahu bangsa sekitarnya itu penuh dosa. Mereka tahu bahwa bangsa sekitarnya itu menuju kepada kebinasaan. Mereka cuma peduli terhadap berkat-berkat Tuhan ketimbang kepada jiwa-jiwa yang menuju kebinasaan. Nah, kitab Yunus ini akhirnya ditulis begitu dengan gaya mitologi, gaya sastra, pakai cerita legenda, di mana dianggap Yunus itu tidak terjadi sesungguhnya. Cerita Yunus yang ada cuma diambil mitosnya, diisi kebenarannya untuk menggambarkan kondisi Israel yang sebenarnya. Dan dianggap bahwa kitab ini menemui puncaknya ketika orang Israel sekali lagi dibuang ke Babel. Dan di pembuangan itu mereka hidup 70 tahun, artinya satu generasi habis jadi budak. Tapi ternyata mereka pulang dari perbudakan pada zaman Esra, Nehemia, kalau saudara baca kitab itu. Dan mereka itu pulang kembali membangun Yerusalem, membangun daerah-daerah sekitarnya yang sudah ditinggalkan. Ya, kebun-kebun mereka ditinggalkan jadi semak duri itu dibangun kembali, kemudian diberkati Tuhan luar biasa. Itu kalau saudara baca kitab Maleakhi. Sehingga ketika mereka itu diberkati Tuhan setelah pulang dari pembuangan di Babel, mereka lupa akan berkat Tuhan, akan Tuhan sendiri. Mereka sibuk akan berkat-berkatnya, tetapi mereka lupa akan panggilan mereka. Mengapa mereka jadi bangsa pilihan Tuhan? Nah, kalau membaca dari konteks itu, saudara akan mudah mengerti kitab Maleakhi, di mana Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Maleakhi, orang-orang zaman Maleakhi begitu sibuk membangun bisnisnya sendiri, rumah tangganya sendiri, bangun rumah-rumahnya begitu bagus-bagus sampai lupa akan pekerjaan Tuhan. Sehingga terkenal di kitab Maleakhi itu Tuhan menegur, oleh sebab itu ujilah aku. Ya, kalau aku tidak membukakan tingkap-tingkap bagimu. Mengapa? Sebab dianggap Israel itu mencuri. Dia tidak mau memberikan bagian dia, persembahan dia untuk rumah Tuhan itu kepada Tuhan. Mereka terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri, sampai urusan melayani Tuhan, memberitakan pekerjaan Tuhan itu tidak mereka lakukan. Nah, itu latar belakang kitab Maleakhi, termasuk kitab Yunus. Cuma anehnya para ahli-ahli teologi yang tidak percaya adanya mujizat dan sebagainya menganggap bahwa kitab ini mitos. Ceritanya cuma dongeng saja untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi kalau kita dalami, saudara, di dalam Alkitab itu isinya banyak sekali mujizat-mujizat. Bila Alkitab itu dibuang mujizatnya, ini dianggap tidak masuk akal, ini dianggap tidak mungkin, ini cuma dongeng dan sebagainya, maka Alkitab tidak lebih daripada kitab sains saja atau kitab berhitung, 1 + 1 pasti 2. Apa sih susahnya? Apa sih susahnya? Tuhan menyelamatkan Yunus untuk masuk di perut ikan dan 3 hari 3 malam tidak mati, tidak binasa. Tidak susah bagi Tuhan. Yang lalu dalam khotbah saya, saudara, setelah saya survei juga di Google, nggak tahu benar apa salah, begitu. Tapi itu catatannya bukan cuma di Google saja. Katanya pernah di Teluk Hot di Amerika ini ditangkap ikan besar yang panjangnya 30 meter katanya, ya, gitu. Yang mulutnya itu kalau buka itu gedenya kira-kira 5 meter, dan di dalamnya itu ada rongga sinus itu untuk menyimpan oksigen, sehingga ikan sebesar itu tidak selalu muncul ke atas untuk mengambil oksigen. Kalau muncul sebentar saja lalu dia bisa menyimpan oksigen banyak sekali dalam tubuhnya. Jadi ada rongga
Nah, apakah Yunus kemungkinan ditelan ikan yang seperti itu? Yang katanya kalau dia itu kemasukan sesuatu di rongga sinusnya dan dia menjadi sakit kepala, maka ikan ini akan pergi ke pantai dan dia memuntahkan apa yang menyebabkan kepalanya menjadi kusir. Saya pikir dari catatan pengetahuan ini tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kenapa Yunus dianggap dongeng? Padahal hidup kita ini sebetulnya penuh dengan mujizat, bukan? Adapun memang kisah pengalaman Yunus pribadi ini menemukan bentuknya menjadi suatu berita yang begitu kuat tentang Israel, bangsa umat Tuhan, pilihan Tuhan yang tidak setia, yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, yang mengutamakan berkat-berkat, yang mengagumi berkat lebih daripada menjunjung tinggi ketaatan, menjunjung tinggi panggilan. Dan dipakai Tuhan untuk membawa berita itu. Itu tidak menyebabkan kisah Yunus itu harus menjadi mitos saja. Itu kisah real. Betul-betul real. Nah, saudara, kisah Nabi Yunus ini juga masih tetap relevan pada zaman sekarang untuk gereja-gereja Tuhan. Untuk mengingatkan gereja-gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu ada untuk apa sih di dunia ini? Sehingga saya melihat kalau ada gereja Tuhan yang membangun gerejanya begitu mentereng, luar biasa dan sebagainya, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah memang itu Tuhan kehendaki dan itu kemauan Tuhan? Saya belum pernah masuk gereja yang terkenal di New York, katanya ada ya, gereja kristal ya. Gereja yang hebat, saya kepingin masuk, namanya gereja kristal. Itu katanya kalau kemudian mau mulai begitu, lalu musiknya udah bunyi, lalu mimbarnya itu bisa keluar dari bawah begitu. Wah, itu pemimpinnya itu bisa di atas mimbar itu, udah tahu mungkin dipakai hidrolik atau apa, air mancur begitu. Wah, terus kemudian pujian, waduh indah sekali. Dan semua apa namanya, jendela-jendelanya dan sebagainya itu dikontrol secara komputer. Mewah, megah. Kalau saudara jadi anggota gereja seperti itu, saudara mengagumkan enggak? Pasti kagum, bangga. Anda jadi anggota mana? Loh, gereja kristal yang terkenal di seluruh dunia. Yang nanti pada hari Tuhan, semua di dunia ini bakal dihancurkan. Sampai Tuhan mengatakan langit dan bumi akan lenyap dengan segala isinya. Tapi gereja kristal ini sayang banget ini. Dibangun ini jutaan dolar ini. Tuhan mengatakan yang satu ini aja deh. Aku selamatkan, aku pindah ke surga. Apakah begitu? Enggak juga sih. Ketika saya punya kesempatan, saudara, pergi ke Roma, melihat bagaimana gereja pusat, gereja Roma Katolik yang begitu megah. Jalannya juga penuh lukisan, dindingnya penuh lukisan, atapnya ini penuh lukisan dan sebagainya. Luar biasa. Itu berapa sih besarnya untuk membangun semuanya itu? Berapa besarnya? Tapi pertanyaannya, saudara, apakah gereja Tuhan tetap setia? Lebih cinta terhadap panggilannya, lebih concern terhadap dunia ini yang sedang menuju kebinasaan ini, atau gereja Tuhan sedang sibuk dengan dirinya sendiri? Apakah kita sebagai umat Tuhan lebih concern terhadap panggilan kita? Sebab panggilan orang beriman itu adalah sebagai nabi, sebagai raja, dan sebagai imam. Ataukah kita lebih concern terhadap mengurus kekayaan materi dan dunia kita, yang kalau digambarkan di dalam kekekalan itu seperti ilustrasinya seperti pohon jarak tadi, yang hari ini ada, besok menjadi kering dan ditinggalkan. Oleh sebab itu Tuhan menyapa kepada Yunus yang marah sebab segala kekayaan yang Tuhan beri, yang digambarkan seperti pohon jarak itu, kemudian menjadi lenyap dan layu.
dan dia marah. Tetapi ketika Yunus sadar bahwa Tuhan sedang akan menghukum kota Niniwe, Yunus tidak punya keprihatinan apapun. Nah, ini kitab Yunus berbicara, saudara. Kitab Yunus mengajak kita merenung. Sampai seberapa sih harga jiwa manusia di mata kita sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan? Sehingga kitab Yunus ditutup dengan satu ayat yang sangat terkenal. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak itu. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa ternyata, saudara, banyak orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang itu seringkali juga korban dari kejahatan. Dia jahat memang, iya. Dia bertanggung jawab terhadap kejahatannya, iya. Tetapi seringkali orang-orang yang berbuat jahat itu, dia tidak sadar bahwa sungguh-sungguh dia berbuat jahat yang sungguh-sungguh menghancurkan orang lain. Karena digambarkan oleh ayat firman Tuhan, tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Dan banyak orang melakukan itu. Ya, saya membaca beberapa kesaksian dan itu tidak bisa digeneralisir. Ya, ada satu orang, saudara, yang jadi pelacur. Begitu. Teman-teman dia mengutuki dan menjauhi dia. Tapi ketika dia mengaku dengan sungguh-sungguh kenapa dia menjadi pelacur, saudara, kadang-kadang kita menggelengkan kepala. Sebetulnya dia menjadi pelacur bukan karena dia mau menjadi pelacur, tetapi dia korban dari keluarganya dan dari lingkungannya. Yang kedua, saya pernah membaca satu kisah, yaitu metode membuat seseorang menjadi teroris sejati. Yaitu caranya, kalau ada satu keluarga itu hancurkan, orang tuanya bunuh secara sadis di depan anaknya yang masih kecil, disuruh nonton bagaimana orang tuanya dianiaya. Kemudian orang yang mentraining supaya menjadikan teroris ini datang untuk menyelamatkan anak kecil itu. Ketika ayahnya dianiaya, dia menjadi penyelamat, padahal dia adalah teroris yang sesungguhnya, yang jahat itu. Dan anak yang diselamatkan itu sungguh-sungguh merasa dia adalah pahlawanku yang menyelamatkan aku ketika keluargaku dianiaya dan dihancurkan. Padahal yang merancang kehancuran keluarganya itu adalah si orang yang menyelamatkan dia. Nah, kalau anak itu sungguh-sungguh sudah percaya sama dia bahwa orang ini bisa aku percaya, maka apapun yang dikatakan, dia diindoktrinasi bahwa semua orang yang berbeda dengan kita itu adalah jahat, darahnya halal dan sebagainya, maka disuruh jadi teroris pun dia dengan penuh sukacita akan melakukannya. Dan itu tidak jarang sekarang ini. Ternyata teroris-teroris itu direkrut sejak kecil. Luar biasa. Ditanamkan kebencian yang luar biasa, bahwa yang benar itu cuma keyakinan kita tok. Di luar kita itu musuh Allah yang darahnya halal. Jadi kalau kita sampai mati, kita sampai meledakkan diri, membunuh puluhan orang, maka begitu saat kita diledakkan, saat yang sama kita diterima di surga, disambut 72 bidadari yang siap memuaskan nafsu syahwatmu dengan kekal. Luar biasa kan? Bagi kita tidak masuk akal kan pandangan begitu. Bagi kita itu kita tertawa. Tapi bagi teroris itu impian yang tertinggi. Itu kerinduan yang luar biasa. Seperti tadi malam ada Indosave gitu, lalu William menanyakan, apa sih tujuan hidup kita ini? Gitu. Tujuan fokus hidup kita yang tidak kita capai. Gitu. Tapi tidak ada seorang pun yang menjawab surga. Padahal sebetulnya tujuannya adalah tujuan akhirnya surga kan.
Surga seperti apa? Bayangin kalau surga yang dimimpikan seperti teroris itu. Waduh, luar biasa kan? Diindoktrinasi sejak kecil, sehingga dia menjadi seorang teroris yang berdarah dingin. Mengapa? Sebab dia tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Dia pun juga korban dari kejahatan itu sendiri. Jadi pertanyaannya, saudara, kalau Tuhan tanya kepada Yunus, kalau Tuhan tanya kepada umatnya, apa aku gak sayang toh terhadap orang-orang yang jahat seperti itu, yang tidak mampu membedakan tangan kanan dari tangan kiri? Itu sebabnya kenapa Allah kita itu begitu panjang sabarnya. Dia tidak pernah menghukum orang-orang yang tidak mengetahui kenapa dia berbuat jahat. Sampai Tuhan mengingatkan, Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan kembali dengan segala cara, sampai dia sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran menolak Tuhan, dan terjadilah penghukuman yang sebenarnya, supaya terdapat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh adil. Oleh sebab itu tidak adil bila seseorang itu dihukum, karena sebenarnya dia sendiri adalah korban daripada kejahatan itu. Dan Tuhan memakai saudara dan saya untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, pemberita kabar sukacita, kabar kebenaran. Nah, itu panggilan yang sangat indah sebenarnya, saudara, yang diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga Nabi Yunus dan kitab Yunus ini menjadi kitab yang sangat-sangat relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan, kitab Yunus yang kami pelajari secara berseri sudah akhir kami pelajari. Namun biarlah firman-Mu itu terus berbicara. Firman-Mu terus bertanya dalam hidup kami. Jika kami ini adalah umat-Mu, jika kami ini adalah umat tebusan-Mu yang sudah Kau tebus dari kegelapan dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus, supaya setiap kami dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada dunia di sekitar kami yang sedang menuju kebinasaan. Bapa, ajarlah kami tidak seperti Nabi Yunus yang lari dari panggilan kami, yang hanya mementingkan kepentingan kami sendiri, yang hanya senang memelihara kehidupan nyaman kami, menikmati pohon jarak yang hanya sebentar ada dan sebentar lenyap. Namun ajarlah kami menghargai yang nilainya kekal di hadapan Tuhan. Ajarlah kami sungguh mentaati panggilan kami, sekalipun kami sadar bahwa untuk melakukannya itu tidak mudah. Namun Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah gagal karena kegagalan hamba-Mu, dan Engkau terus menopang hamba-Mu Yunus tetap setia sampai seluruh hidupnya pulih untuk kemuliaan nama-Mu. Itu semua karena Engkau yang setia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Allah Roh Kudus terus berbicara mengingatkan kami akan tugas panggilan kami sebagai orang beriman. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Santo untuk firman Tuhannya siang hari ini. Sebelum kita melanjutkan dengan ibadah kita,